Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok pagi. Besok Senin, Selasa, Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG masih merah ya. Ini ditutup minus 0,37% ke level 7.600-an. Untuk transaksinya juga hari ini tanggal 29 Oktober itu masih distribusi cukup banyak untuk aslinya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng saham perbankannya ya, bank-bank utama, Bank BRI, BBCA, Bank Mandiri, Bank BNI kompak didistribusi oleh asing. Bahkan di BBRI net sell sebanyak 407,8 M untuk hari ini aja. Jadi aslinya terus keluar ya di saham Bank BRI. Di SMGR, ASI, Telkom ya, di saham-saham blue chip hari ini asingnya distribusi, harga indeksnya turun. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada TPIA, kemudian Java hari ini naik cukup tinggi, asingnya masuk 47 M-an. Ya, NDF Cepin hari ini asingnya masuk. Cuman secara keseluruhan ya ini ya untuk IHSG masih didistribusi oleh asing. Jadi mungkin untuk besok sih kalau di awal market masih merah, jangan buru-buru buat entry ya. Yang masih punya cash bisa pantau, mungkin kalau IHSG mendekati area support 7.550-an ada tanda-tanda pullback, nah itu baru entry ya. Lihat saham-sahamnya juga sih kalau mau entry ya, apakah harganya udah berada di area support atau belum. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Dan yang jadi resisten terdekatnya di 7620-an itu udah jadi resistennya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBCA dulu. Hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya turun 0,94% ke level 10.500. Untuk Bank BCA ya, ini mendekati area supportnya lagi. Jadi mungkin untuk besok kalau turun mendekati area 10.400-an dekat level itu ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau masuk ya. Kalau menurut saya sih kemungkinannya masih seperti ini, sideways. Kalaupun jebol di bawah 10.400 ya mudah-mudahan nggak dalam-dalam banget ya. Apalagi ini menjelang akhir tahun dan laporan kuartal 3 BBCA juga masih positif. Kemungkinan laporan tahunannya juga nanti bagus untuk BBCA, jadi potensinya masih uptrend sih selama nggak ada sentimen negatif aja ya. Selama nggak ada sentimen yang negatif banget kemungkinan masih uptrend. Untuk tren besarnya, kalau untuk tren jangka menengah atau pendek ya masih sideways seperti ini, polanya konsolidasi ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA, jadi pantau 10.400 untuk besok, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA aslinya net sell sebanyak 124,2 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA hitungannya nggak rame-rame banget ya untuk kelas BBCA, ya standar lah. Dan untuk lokalnya net buy ya, lokalnya masuk dan didominasi retail untuk lokalnya yang masuk. Untuk asingnya sendiri net sell, walaupun sebagian masih ada yang masuk, AK, BK masuk ya. Jadi cuma secara nilai lebih banyak yang keluar untuk asingnya. Untuk BBCA hari ini asingnya net sell, harga sahamnya turun. Mungkin untuk besok kalau turun ya seperti tadi pantau 10.400-an, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang masih didistribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya mendekati area supportnya ini 4.700 ya. Siap-siap mungkin buat teman-teman yang mau average down lagi ya. Cuman resikonya yaitu kalau retailnya masuk banyak bareng-bareng, yang ada harganya nggak naik malah bisa turun jebol support ya. Jadi harus bersabar. Ya mungkin amannya nunggu laporan kuartal 3-nya update aja sih mungkin ya untuk Bank BRI ini. BBRI belum diupdate sampai hari ini, tunggu sampai akhir bulan atau buat teman-teman yang punya bocoran mungkin ya kira-kira laporan kuartal 3-nya gimana untuk saham BBRI. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan bagus ya. Untuk supportnya masih di 4.650 ya, mendekati level 4.650 mungkin itu kalau mau mulai masuk lagi.
Ya buat teman-teman yang nyangkut di atas ini yang nahan floating loss ya sabar aja ya. Kalau di cut loss disclaimer sih cuman agak nanggung ya, sayang juga cut loss di BBRI. Tiap tahun juga bagi dividen ya, dan kalau melihat BBCA, Bank Mandiri udah naik lumayan tinggi, mudah-mudahan untuk Bank BRI juga nyusul. Walaupun untuk saat ini mereka juga lagi pada koreksi ya. Oke, mungkin seperti itu secara teknikal untuk saham Bank BRI. Pantau 4.650 untuk besok hari tanggal 30 ya. Semoga bisa bertahan di atas 4.650. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BRI hari ini aslinya net sell 407M. Untuk hari ini aja ini 400-an M ya, cukup banyak aslinya terus keluar di saham BRI. Kalau kita lihat lebih detail, RX, AK versi asing, BB ini juga versi asing sebagian ya, KZ, BK versi asing net sell. Kalau kita perhatikan RX distribusi sih, AK juga cenderung distribusi, antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Yang napung untuk asingnya ZP, DX itu pun secara nilai nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya nampung dan retailnya nampung lagi ya, masuk lagi average dan terus ini. Ya semoga aja nggak jebol sih untuk besok 4650, pantau aja area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk resistennya masih di 4990. Mungkin ini aja dulu. Mungkin ini ya untuk saham Bank BRI. Memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tadi sempat menyentuh area support 6750. Mungkin buat teman-teman yang ambil posisi ya di area support, mudah-mudahan besok naik. Dijaga untuk hari ini Bank Mandiri nggak jebol 4750 ya. Ini masih jadi area supportnya, tadi sempat turun menyentuh area support, nguji dijaga di atas itu. Dan resistennya masih di 7075 sih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau entry ya bagusnya tadi itu ketika nyentuh support ya, dan untuk target price-nya di 7075 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya sih keluar ya 97,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 29 Oktober, yang nampung asing juga, cuman yang jualan lebih banyak. Ini YU net sell 119 M-an lebih. Kemudian RX versi asing net sell 56 M ya. Kemudian DX, BB ini sama GW antara nilai transaksi dan ya mereka hampir seluruh transaksinya jualan sih. Jadi yang nampung asing juga, cuman distribusinya lebih banyak ya. Jadi asingnya net sell, lokalnya net buy. Harga sahamnya sempat turun uji area support, cuman dijaga ya. Semoga aja besok nggak jebol di bawah 6750. Kalau IHSG-nya merah ya jangan buru-buru buat entry ya, walaupun ini udah di area support. Kalau mau entry juga disclaimer sih, cuman ya pantau level 6750 ini. Jebol di bawah itu jangan buru-buru buat masuk lagi ya. Nanti kalau mau average run lagi ya di support selanjutnya itu lebih aman. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok mudah-mudahan ya ini masih bisa bertahan di atas 6750 ya. Kalau IHSG nggak terlalu bagus mungkin akan sideways dulu seperti ini. Cuman kalau IHSG-nya rebound ya nggak menutup kemungkinan Bank Mandiri juga ikut-ikutan naik ya. Kalau untuk laporan kuartal 3-nya kayaknya belum diupdate sih untuk saham Bank Mandiri, kita tunggu aja. Biasanya bagus ya, biasanya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini yang turunnya cukup dalam untuk hari ini, nggak nanggung-nanggung 3% lebih ya ke level 5.300. Bahkan tadi sempat mendekati area support 5275 untuk harga terendahnya, ada sedikit perlawanan naik. Open gap bawah naik, mencoba breakout lagi di atas 5.500-an, nggak bisa breakout di atas itu, kemudian ditarik turun. Untuk hari ini seperti itu untuk saham Bank BNI. Jadi untuk resistennya masih di 5490, 5.500 ini sih. Tadi kan sempat mencoba breakout cuman gagal setelah open gap bawah di awal market. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 29 Oktober ya, untuk asingnya net sell 71,4 M.
Yang nampung paling banyak ya sebenarnya asing ya. Ini agak asing nampung 94M, cuman emang yang jualan untuk asnya lebih banyak, jadi harga sahamnya turun ya, didistribusi oleh asing. Dan yang masuk retail ya. Ya retail masuk. Laporan kuartal 3-nya sih emang bagus ya, untuk saham BBN ini masih positif. Cuman ya semoga aja ini koreksi wajar ya, karena IHSG-nya turun. Jadi untuk besok pantau aja 5250. Buat teman-teman yang tadi ambil posisi malah harga sahamnya turun nggak sesuai prediksi, non floating loss, mungkin masuk dengan pertimbangan pendapatannya bagus untuk saham BBN ini ya nggak ada salahnya juga sih ya kalau untuk jangka panjang. Cuman kalau untuk trading swing itu biasanya ini sih ya nggak terlalu ngaruh sih untuk trading ya. Kalau untuk jangka panjang mungkin kemungkinan masih bisa naik lagi, mudah-mudahan untuk saham BBNI yang untuk uptrend. Cuman untuk jangka pendek besok ya pantau supportnya ini, semoga nggak jebol ya. Kalau mau entry disclaimer ya, ini mendekati area support, nanti untuk target price-nya di 5490 atau 5500. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham bank BNI. Soalnya kalau untuk jangka panjang walaupun newsnya bagus itu nggak terlalu ngaruh sih setelah newsnya keluar ya, kecuali rumor ya. Kalau ada rumornya bagus, nah itu baru naik. Nanti kalau rumornya itu udah jadi fakta, nah itu biasanya koreksi. Kalau saham sih seperti itu ya kalau untuk fundamental. Untuk news lah, oke mungkin seperti itu untuk saham bank BNI. Pantau aja level 5250 untuk besok Rabu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI hari ini hijau ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Naik 1,35% ke level 15.000. Masih bertahan di harga atas ini untuk saham PANI ya, sideways. Sideways di harga atas ini. Kalau mau entry ya bagusnya di area support ini, di tengah-tengah antara support sama resisten, jadi nanggung kalau mau masuk. Tapi disclaimer juga, kalau kita lihat untuk transaksinya PANI hari ini tanggal 29 Oktober, aslinya net sell lagi 31,7 M. Kalau kita lihat ketika harganya berada di atas itu aslinya udah mulai distribusi ya, ini net sell 230,5 M. Kalau kita cek dari tanggal 21, berarti tanggal 21 di sini ya, ketika harganya nyentuh area support gagal breakout dan sideways, itu aslinya jualan loh di harga atas, jadi mereka taking profit ya. Kalau yang nampung retail ya bahaya, ini nanti bisa jebol support, susah buat naik lagi ini. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di harga atas ini ya dipertimbangkan lagi ya. Tapi disclaimer sih, kalau kita lihat untuk transaksinya di sini PANI tanggal 29 Oktober ya. Ini ya, kita bisa lihat barang-barang didistribusi oleh asing. Asingnya yang keluar CC, BK, AK, YU. Dan yang masuk EP itu pun cuma 37 jutaan ini. Jadi didistribusi oleh asing sih untuk PANI hari ini dan ditampung lokal. Untuk besok nggak direkomendasikan sih kalau mau nge-HK di awal market, tapi disclaimer. Nah, kalau mau masuk amannya nunggu mendekati area support. Jadi kalau jebol support diantisipasi resikonya nggak terlalu gede ya. Kalau misal jebol support, cuman kalau naik ya lumayan ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham PANI, resistennya masih di 16.300. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Capa yang hari ini tiba-tiba naik cukup tinggi ya, nggak nanggung-nanggung 9% lebih. Setelah 3 hari kemarin itu mencoba breakout di atas 1700, gagal terus. Hari ini langsung open gap atas dan ngegas naik. Opennya juga di 1700 sih. Jadi untuk Japa untuk besok target price-nya kalau masih naik ada di 1920-an ya. Ini area resisten untuk saham Java. Dan supportnya di 1700 sudah jadi support ya. Sebenarnya agak nanggung, agak telat sih kalau mau masuk untuk swing. Ya amannya bagusnya tadi itu ketika berhasil breakout ya, dan ada yang cek harga entry, nanti target price-nya di sini. Memang kita nggak ngikuti ya untuk saham Java ini, cuman karena hari ini cukup menarik kita bahas.
mau udah bagi dividen ya, habis bagi dividen naik ini untuk saham Java. Semoga aja Sido seperti itu ya, habis bagi dividen naik, soalnya udah koreksi turun ini untuk saham Sido lumayan dalam. Untuk saham Java kalau kita lihat transaksinya coba hari ini, JPFA aslinya masuk 46,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, Java hari ini tanggal 29 Oktober. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Diakumulasi oleh asing, AK versi asing, CC-nya juga versi asing. Untuk CC net B 21,4 M, AK net B 16,4, IU, ZP, TP juga masuk di saham Java. Untuk lokalnya sendiri net sell sebagian retail pada keluar ya, YP, CC, XL, NI, XI ini keluar di saham Java dan harga sahamnya naik. Untuk besok ya kayaknya masih ada potensi naik, jadi buat teman-teman yang mau scalping atau trading ya bisa pantau bid overnya. Untuk target price-nya di 1900-1920, mungkin di area itu ada tanda-tanda pullback, mantul turun atau gagal breakout ya, itu diamankan aja yang udah floating profit, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Java. Selanjutnya kita akan cek saham MLPL. MLPL hari ini naik lagi, ini target price-nya kemana ini ya, naiknya udah cukup tinggi ya soalnya untuk hari ini. Kalau kita lihat historinya sih bisa ke 275 ya. Itu saham MLPL ini soalnya hari ini naiknya lumayan tinggi. Masih bisa naik 12%. Coba kita lihat untuk transaksinya untuk saham MLPL. Aslinya net sell 27 M loh, cukup banyak. Oh sorry, ini dari tanggal 21. Untuk hari ini aja tanggal 29 net sell 800-an juta untuk aslinya di saham MLPL. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ya sebenarnya transaksinya nggak terlalu bagus ya. Ini ada ZP, YU distribusi lumayan banyak ya, cuman retailnya keluar jadi harga sahamnya mungkin naik. Kalau kita lihat untuk aslinya sendiri ZP, YU versi asing keluar dan yang masuk CCAK. Untuk lokalnya nggak terlalu beda jauh sih yang masuk sama yang keluar. Kita lihat secara keseluruhan market maker utamanya YP, MG, CC dan ketiganya cenderung scalpingan ya. YP, MG net B 1 M lebih, CC net B 2,2 M. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry namanya untuk scalpingan juga, karena nggak ada yang akumulasi sebenarnya untuk saat ini ya untuk saham MLP untuk hari ini aja. Jadi namanya buat scalpingan. Apalagi ini harganya juga udah lumayan tinggi ya, dari di bawah 50-an, ini udah di 200-an ya, namanya buat trading sih. Nah, profit 2-3-4% diamankan aja, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau setelah trend ini udah mulai bullish, jadi kalau mau follow trend mudah-mudahan bisa dapat cuan. Oke, itu untuk saham MLPL ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih, naik kemudian naik dikit kemudian turun lagi, kelas di 6.800, masih sama seperti harga penutupan kemarin. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand hari ini tanggal 29 aslinya masuk tapi belum terlalu banyak, 4,3 M aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham brand yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya, dan kalau kita perhatikan untuk kelas brand itu kayaknya nggak terlalu rame, sepi, harganya nggak kemana-mana. Kalau kita lihat dari tanggal 21 dari minggu lalu cenderung didistribusi sih, retailnya masih lebih banyak masuk, jadi harga sahamnya turun ya.
Ya pantau aja area sini sih 6.400 ya, mungkin itu kalau mau entry lebih aman. Ini area supportnya kalau kita lihat secara histori 6.400. Pantau aja level ini kalau besok masih merah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Telkom hari ini aslinya net sell ya, tadi itu aslinya net sell di saham Telkom. Aslinya net sell 45 eman, dan kalau kita lihat harga sahamnya turun lagi. Walaupun nggak terlalu dalam sih, 0,68% ke 2.900. Tapi ya sebenarnya menarik ya untuk saham Telkom ini udah di harga bawah lagi. Jadi kalau mau nyicil-nyicil seharusnya sih lumayan berani sih untuk saham Telkom di bawah 3.000 itu lumayan berani. Walaupun masih turun di hold aja ya kalau di cut loss sayang. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Telkom hari ini tanggal 29 didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net buy. Kalau kita lihat transaksinya hari ini didistribusi, mungkin untuk besok ya kalau belum bisa breakout di atas 2.900 jangan buru-buru masuk dengan jumlah yang banyak ya, takutnya kalau masih turun gitu loh. Kalau turun supportnya lumayan dalam, ada di 2.820-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand sih BRMS, tadi brand udah. BRMS hari ini gagal breakout ya, walaupun tadi sempat naik nguji resistennya di 386 untuk hari ini ya, pas itu di resisten buat teman-teman yang mungkin udah taking profit tadi belum berhasil breakout ya. Untuk besok semoga aja koreksi dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini di saham BRMS tanggal 29 aslinya net sell 3 eman. Kalau kita lihat lebih detail BRMS ya, hari ini didistribusi sih ini ya, tanggal 29 MG nya jualan 20M, CCLG juga jualan lumayan banyak. Market makernya MG jualan, harga sahamnya gagal breakout ya. Hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau misal merah di awal market ya, mending diamankan aja yang udah floating profit, soalnya ini gagal breakout. Tapi kalau bisa breakout ya nggak menutup kemungkinan naik lagi. Kalau menurut saya sih mungkin masih sideways seperti ini, dan support tertekannya di 350. Oke, itu untuk saham BRMS ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.